Shalom saudara, welcome back to the House of Joy Online Service pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Saya yakin kita masih on fire beribadah meskipun kita tidak bisa beribadah secara langsung. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan selalu ada beserta kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kamu beribadah secara online bersama-sama. Kami yakin hadirat-Mu selalu ada dimanapun kami beribadah pada saat ini. Berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti, Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita, akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kami bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Sebab di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami memuji meninggikan
memuliakan Engkau di tempat ini. Mari dimanapun kita berada sama-sama kita katakan, through you I can do anything, I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you the blind eyes are open, oh strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sungguh luar biasa, hadirat Tuhan menjamah kita semua lewat pujian dan penyembahan.
Pada kesempatan minggu ini, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Dari ayat ini kita percaya bahwa kasih setianya selalu ada beserta kita. Ia tidak pernah lupa kepada kita dan ia selalu ada beserta kita. Jangan ragu dan khawatir, tetap berserah kepadanya dan percaya selalu kepadanya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menginformasikan bahwa minggu ini adalah minggu KOR. Bagi saudara yang belum tergabung di dalam KOR, saudara dapat menghubungi gembala-gembala KOR yang ada. Dan sekarang waktunya kita memberi. Saudara, memberi adalah hal indah yang bisa kita lakukan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Mari saudara, kita persiapkan persembahan yang terbaik dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu yang sungguh luar biasa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami memberi bukan dengan terpaksa, tapi kami memberi karena mengasihi-Mu. Dan kami memberi dengan penuh sukacita. Karena kami sadar bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kami miliki, semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dan sementara ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami, dan biar firman Tuhan ini menguatkan kami dan membangun iman kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami percaya, kami sungguh percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Datanglah Roh Kudus menjamah setiap kami. Ini setiap kami. Kami membuka hati kami, kami mau angkat suara kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You've crowned me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. I've tried so hard to see it. It took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection can never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken pieces, raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You've crowned me with confidence. I am seated
percaya ketika kami mengangkat suara kami Tuhan, kami mengangkat pujian kami menang atas segalanya Tuhan. Oh, when I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down, 'cause I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles are breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You've crowned me with confidence. I am seated In the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. giants fall When you stand undefeated, every battle you won. I am who you say I am. From me with confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Sebab bila Engkau ada di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? We surrender all to you, Lord. Surrender all our lives to you. Jesus, we believe in you. Believe in you. So when I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down.
you say I am. You crown me with confidence. I am seated in a heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. The one who conquered it all. Jesus, we believe in your power, Lord. Praise you. You are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. Oh, you crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. Oh, I am who you say. You crown me, yeah. Crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. Oh, you crown me with confidence. I am seated In the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giant fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. Crown me with confidence. I am seated Heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. And who you say I am. Crown you with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has come, undefeated, with the one who has come, undefeated, with the one who has, oh, undefeated,
memberikan otoritas kepada setiap kami untuk menjadi pemenang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam hidup kami. Berfirman, hati kami siap. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara bahwa saudara dan saya harus merefleksikan, menggambarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita seharusnya semakin berubah. Kehidupan saudara dan saya harus semakin serupa dengan Kristus, harus semakin mencerminkan, harus semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, ada selubung yang menyelubungi, sehingga kemuliaan Tuhan, terang kasih Kristus itu tidak dapat memancar keluar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba mencari apa arti kata selubung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selubung adalah kain, sebagian kain penutup kepala. Tetapi ketika saya membaca firman ini kembali, Rasul Paulus jelas sekali menjelaskan arti kata selubung. Mari sama-sama kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Perhatikan baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan, ada selubung yang menutupi hati dan pikiran mereka, sehingga sulit untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan tidak bisa terpancarkan keluar di dalam kehidupan orang percaya. Dan hanya kasih Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 4 ayat 23 firman Tuhan katakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pengenalan akan Kristus bukan hanya diperbaharui oleh roh saja, tetapi juga pikiran yang terus-menerus harus diperbaharui. Medan pertempuran terbesar kita akan pengenalan Allah, akan pengenalan kasih Allah, itu adanya adalah di dalam pikiran dan hati kita. Ketika hati dan pikiran kita ditutupi dengan sebuah selubung, maka sulit sekali untuk kita dapat mengerti tentang kasih Kristus, sehingga terang kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan itu tidak dapat terpancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Kita sudah memasuki tahun 2020, adalah tahun dimensi yang baru. Mari kita memahami bersama-sama, sudahkah saudara dan saya mengerti apa arti kata dimensi itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 dimensi kasih Kristus yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Kata dimensi saudara menjadi sangat menarik karena dimensi itu bicara tentang ukuran, volume. Nah, saya mengajak untuk kita sama-sama belajar tentang 4 dimensi kasih Kristus. Apa itu dimensi, Pak? Seperti yang kita kenal selama ini bahwa dunia mengenal 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah ukuran atau volume dari panjang, lebar, dan tinggi. Seperti ruangan ini, kehidupan kita terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Lantas apa yang dimaksud dengan 4 dimensi? Kalau saudara di rumah ada sebuah gelas, maka gelas tersebut adalah
ukuran volume daripada 3 dimensi. Ketika gelas kemudian diisi dengan air, dan air yang menutupi atau memenuhi volume daripada gelas itu dapat kita amati, dapat kita lihat, maka air tersebutlah yang ada di ruang 3 dimensi tersebut, itulah yang dimaksud dengan 4 dimensi. Tangkap baik-baik saudara yang dikasih Tuhan. Pesan Tuhan hari ini adalah agar kehidupan saudara dan saya itu bisa terlihat, bisa dilihat oleh orang, sehingga apa? Sehingga yang dimaksud dengan terang kemuliaan Kristus itu semakin besar, artinya bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang di luar sana. Itulah pengertian daripada 4 dimensi. Apa ayat firman Tuhan berkata tentang 4 dimensi? Mari sama-sama kita buka di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, perhatikan baik-baik, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi ada 4 poin di mana di dalam Efesus 3 ayat ke-18 berkata tentang lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, memang kasih Kristus itu sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita melihatnya secara utuh, karena begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, begitu tingginya. Kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kasihnya kepada kita adalah hal yang luar biasa untuk kita semua. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang 4 dimensi kasih Kristus, sehingga dapat menyingkapkan selubung yang menghalangi kemuliaan Tuhan terpancarkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, seberapa lebar, seberapa luas saudara mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam hatimu. Seberapa luas kasih Tuhan itu mengubah kehidupan saudara dan saya. Memang ada sebagian orang yang merasa cukup segini aja Pak, saya nggak mau terlalu lebar, saya tidak mau terlalu luas. Saya cukup datang ke gereja setiap minggu, saya cukup hanya untuk membaca Alkitab, saya cukup memuji menyembah, saya cukup memberikan persembahan, saya cukup untuk coba taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, luas lebarnya hati seseorang itu sangat lebar dan luas. Kenapa? Karena disitulah tempat Roh Allah bertahta. Di antara seluruh ciptaan Tuhan, hanya manusia, hanya saudara dan saya, begitu spesialnya Tuhan memberikan space atau tempat ruang di mana Tuhan bisa bertahta. Di mana saudara? Betul, di dalam hati saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara mengizinkan dan membuka hati saudara selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Tuhan, walaupun mungkin Tuhan dapati hati saudara begitu kecil, tapi percayalah, Tuhan sanggup, Tuhan memampukan akan memperluas, memperlebar kapasitas hidup saudara. Sehingga apa? Sehingga kemuliaan Tuhan akan terpancar dengan luar biasa. Katakan amin saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakangmu. Tuhan tidak pernah melihat pendidikanmu. Tuhan tidak pernah melihat usiamu, bahkan jabatanmu. Mari, jangan batasi kasih Tuhan. Izinkan Tuhan menguasai hatimu. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan akan mencurahkan karunia-karunia roh yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa? Sehingga kemuliaan Tuhan akan semakin besar di dalam kehidupan saudara. Dan ini akan menyingkapkan selubung itu, sehingga orang akan bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, seberapa panjang. Ini berbicara seberapa jauh saudara mengizinkan Tuhan menjangkau hidup saudara untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Izinkan Tuhan
untuk berjalan di dalam kehidupan saudara. Ketika kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya, seharusnya itu mendorong saudara dan saya untuk bergerak keluar, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, di luar sana ada banyak orang-orang yang dalam tanda petik miskin secara rohani. Bahkan di tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam ketidakpastian. Mungkin ada di dalam lingkungan saudara, mungkin ada di dalam keluarga saudara, di tempat saudara bekerja, bahkan mungkin di gereja, di pelayanan kita. Mari, jangan menjadi Kristen yang egois, hanya untuk kita saja. Kita tidak peduli dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bukan hanya untuk pribadi kita. Kita sudah menerima keselamatan. Tugas kita selanjutnya adalah memberitakan, menyampaikan, dan membagikan keselamatan juga untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali alasan klise yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, Pak, saya nggak punya waktu. Pak, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya tidak bisa meninggalkan usaha saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya takut, dan sebagainya. Hari ini, mari tangkap sama-sama isi hati Tuhan. Dan saudara mau berkata, Tuhan, biarlah hidupku bukan hanya untuk diriku saja, tetapi saya mau membagikan hidupku untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kemanapun Tuhan bawa aku siap Tuhan. Katakan amin, saudara. Penuaian tidak akan pernah terjadi kalau saudara dan saya tidak pernah mau bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, seringkali orang membatasi seperti ini. Pak, saya nggak pintar ngomong, Pak. Saya nggak mengerti banyak tentang ayat firman Tuhan. Saudara, penginjilan bukan seberapa hebatnya saudara bisa berkata-kata. Penginjilan adalah orang datang kepada saudara karena hidup saudara sesuai dengan Injil. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan Injil, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupanmu, dan engkau sudah menginjil seseorang, membawa seseorang, memperkenalkan Kristus, memperkenalkan kasih Kristus kepada lingkungan sekitarmu. Saya luar biasa sekali melihat bagaimana di masa pandemi ini, gereja saudara bergerak dengan luar biasa, membagikan nasi kotak kepada driver ojol, kemudian membagikan paket sembako kepada jemaat yang memerlukan. Bukan karena gereja saudara dalam kelimpahan, tetapi saya juga tahu hampir seluruh gereja, bahkan gereja saudara juga mengalami krisis. Bahkan pribadi lepas pribadi kita juga sedang mengalami krisis. Tapi ada satu hal yang luar biasa, ada satu dorongan kasih yang luar biasa keluar di dalam hati setiap kita. Sehingga apa? Sehingga kita mau membagikan, entah itu berupa makanan, paket sembako. Perhatikan saudara, apa yang kita lakukan itu adalah kita sudah membagikan terang Kristus. Kita sudah membagikan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga selubung yang selama ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya, selubung ketakutan, selubung keegoisan, itu mulai tersingkapkan ketika kita mengerti dimensi kasih Kristus. Yang ketiga, saudara, seberapa tinggi? Ini berbicara seberapa Anda ingin dibawa Tuhan untuk naik ke gunung Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gunung Tuhan? Di dalam Mazmur 23 ayat 3 dan 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya tidak ada orang yang layak naik ke gunung Tuhan yang kudus. Tapi kabar baiknya saudara, untuk saudara dan saya hari ini, kematian Kristus bukan hanya menebus dosa saudara dan saya. Kematian Kristus itu menguduskan saudara dan saya.
Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua. Maksudnya adalah setiap saudara dan saya dapat masuk ke ruang maha kudus, dapat naik ke gunungnya Tuhan setiap saat. Betul, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang keintiman di dalam kehidupan doa saudara dan saya. Seberapa saudara memiliki keintiman dengan Tuhan? Kasih karunia mengangkat saudara untuk naik dalam keintiman dengan Tuhan dan menyadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, doa itu bukan hanya menuntut, memaksa, mengatur, bahkan memerintahkan Tuhan untuk memenuhi semua tuntutan, permintaan, permohonan saudara. Itu bukan doa, saudara. Doa itu adalah mengingatkan kita akan kebutuhan dan ketergantungan kita akan Tuhan. Doa adalah hubungan berisi pujian, penyembahan kita dalam ucapan syukur, dalam persekutuan dengan Tuhan. Doa adalah menyelaraskan hati kita dengan Tuhan dan Roh Kudus bersama-sama berdoa dengan kita. Keintiman menyelaraskan hati Tuhan ke dalam hati kita, sehingga kehendak Tuhanlah yang terwujud dalam persekutuan dan ucapan syukur kita. Perhatikan saudara, pelayanan Yesus tidak pernah lepas dari doa. Mukjizat tidak pernah lepas dari doa. Doa bukan berbicara waktu yang lama, doa bukan berbicara panjangnya kata-kata, tetapi doa berbicara tentang hubungan saudara dengan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan saudara. Mari bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Jangan mencari Tuhan ketika saudara ada dalam masalah, tetapi carilah Tuhan setiap saat. Di dalam suka, di dalam duka, cari Tuhan. Karena saudara dan saya membutuhkan Dia dan mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya ketika saudara memahami tentang dimensi tinggi ini, maka selubung yang selama ini membatasi saudara, hubungan saudara dengan Tuhan dapat tersingkapkan. Saudara akan semakin intim dengan Tuhan. Saudara akan semakin mengerti tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir saudara, seberapa dalam? Untuk memahami seberapa dalamnya kasih Tuhan, ini berbicara tentang bobot. Seberapa Anda mengizinkan Tuhan membawa di dalam pengenalan akan kasih-Nya, akan isi hatinya, akan cintanya, dan mengenalnya secara pribadi. Seberapa saudara mau menggali kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk saudara tertanam, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Artinya ini berbicara apa? Ini berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan itu ditandai dengan pertumbuhan. Dan pertumbuhan terjadi kalau saudara dan saya mengenal pribadi Tuhan. Ingat saudara, kekristenan kanak-kanak seringkali menuntut. Kekristenan kanak-kanak seringkali minta diperhatikan. Kekristenan kanak-kanak selalu tidak bertumbuh. Tetapi kekristenan yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang tidak menuntut, tetapi menghasilkan buah. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Proses pertumbuhan itu membutuhkan yang namanya nutrisi firman Tuhan. Terus menerus. Karena itu firman Tuhanlah yang membuat kita mengenal pribadinya dan bertumbuh dewasa, sehingga saudara dan saya bisa berbuah di dalam kehidupan ini. Baca Alkitab bukan untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi juga untuk menghidupi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Kenali pribadi Tuhan bukan apa kata pendeta. Kenali pribadi Tuhan bukan karena apa kata orang. Kenali pribadi Tuhan bukan karena saudara membaca buku-buku rohani. Tapi kenali pribadi Tuhan karena saudara mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan sehingga saudara menjadi Kristen yang dewasa di dalam kasih-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang 4 dimensi kasih Kristus. Ketika saudara memahami 4 dimensi kasih Kristus ini, maka selubung yang selama ini menutupi pikiran dan hati saudara itu akan mulai tersingkapkan. Saudara akan semakin mengerti tentang kasih Kristus. Sehingga apa? Sehingga terang kemuliaan Tuhan itu dapat terpancar keluar di dalam kehidupan saudara. Buka hati saudara hari ini dan izinkan Roh Kudus memimpin, memperlengkapi saudara dengan karunia-karunia yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan doa saudara dan saya. Dan pengenalan akan pribadi Tuhan. Dan terus bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kerohanian saudara. Sehingga setiap orang di sekitar saudara, di sekeliling saudara, dapat melihat terang kemuliaan Tuhan semakin besar, terpancar keluar dalam kehidupan saudara dan saya, dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari hari ini sama-sama kita sudah memahami tentang 4 dimensi kasih Allah yang dapat menyingkapkan selubung yang selama ini menutupi hati dan pikiran kita. Saya ajak hari ini kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, semakin hari kami semakin mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan untuk kami masuk tahun 2020 yang pernah Tuhan nyatakan melalui gembala sidang kami bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Mungkin awal tahun kami tidak mengerti Tuhan, tetapi semakin hari, khususnya selama pandemi ini terjadi, kami semakin mengerti. Hanya kasih Kristus saja yang dapat menyingkapkan selubung yang selama ini menutupi hati dan pikiran kami. Melalui pandemi ini ya Tuhan, kami semakin mengerti ya Tuhan, bahwa kami harus menjadi terang Kristus yang terpancar terus di dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi seperti ini, orang-orang di sekitar kami ada yang ketakutan, ada yang khawatir, ada yang was-was dalam ketidakpastian secara ekonomi, secara kesehatan. Mereka membutuhkan terang Kristus. Mereka membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Dan terang Kristus, kebenaran firman itu ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan minta untuk tahun 2020 ini ya Tuhan, biarlah setiap kami mengerti tentang dimensi kasih Kristus. Ketika kami mengerti tentang dimensi kasih Kristus, dan itu menyingkapkan selubung ketakutan kami yang selama ini, selubung kekhawatiran kami, selubung keegoisan kami selama ini tersingkapkan, maka kami semakin mengerti panggilan kami ya Tuhan di dalam Engkau. Biarlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu akan bangkit menjadi terang Tuhan, akan bangkit untuk memancarkan terang kemuliaan Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kami akan melihat ada pengharapan di dalam Kristus, ada kemuliaan Kristus yang nyata dan benar dan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat membawa terang Kristus, dapat memberitakan, membagikan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami yang sudah kehilangan pengharapan. Mereka akan bangkit kembali ya Tuhan, mereka akan menjadi kuat kembali, mereka akan terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai jemaat-Mu ya Tuhan hari ini. Terus ya Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk bangkit menjadi terang, dan biarlah terang itu terus bersinar, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, kita sudah ada di akhir daripada ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari arahkan kedua tanganmu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat yang terbaik. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang akan melakukan setiap aktivitas kembali di tempat mereka masing-masing. Dan kami mau akhiri ibadah kami. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Lanjutkan setiap aktivitasmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa dan di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, pelindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara dan Tuhan Yesus menyertai saudara semua.